Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengadakan puji syukur pada Allah yang Maha Kuasa. Salam dan salawat juga tidak kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur pada hari ini Jumat tanggal 19 Juli 2024 merupakan hari terakhir kami mengemban tugas sebagai anggota pengurus Majelis Pendidikan Aceh masa bakti 2019-2024. Banyak hal tadi sudah diceritakan oleh Bapak Ketua mengenai proses dan liku-liku tugas kami selama bertugas di MPA ini, sehingga tidak perlu kami kupas kembali mengenai hal tersebut. Namun ada satu hal yang menarik perlu diketahui oleh semua pihak, bahwa menjelang akhir masa tugas kami, ada satu kewajiban yang harus kami laksanakan adalah melaksanakan mubes Majelis Permusyawaratan untuk memilih bakal calon pengurus MPA pada periode yang akan datang. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan, mubes tersebut telah selesai kami laksanakan dengan berpedoman kepada dasar hukum yang kuat, yaitu Kanun nomor 7 2022 dan juga Peraturan Gubernur Aceh nomor 31 tahun 2023. Proses yang kami laksanakan mengacu kedua dasar hukum tersebut, dan inilah yang menggambarkan perbedaannya mekanisme pemilihan pengurus masa periode yang akan datang dengan kami sebelumnya. Kalau kami sebelumnya itu hanya didasarkan kepada kanun sebelumnya, itu berdasarkan tugas dan tanggung jawab formatur. Mubes pada waktu itu memilih ketua dengan sekian anggota formatur. Kepada anggota formaturlah dipercayakan untuk memilih atau menyusun pengurus MPA selengkapnya. Apa yang terjadi bahwa komposisi MPA masa yang lalu adalah pakar-pakar pendidikan hasil seleksi tim formatur, sehingga tergambar di mana pusat tenaga pendidik di dua universitas, UIN dan juga USK. Sehingga tergambarlah komposisi pengurus pada itu sebagian besar didominir oleh dua lembaga tersebut. Ini dianggap oleh DPR mungkin tidak fair. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan mekanismenya berdasarkan kanun yang kami sebutkan tadi. Nah, dalam kanun itu prosesnya berbeda, di mana pemilihan dilakukan dengan memilih bakal calon. Bakal calon juga nyata sekali dari dua sumber. Pertama adalah melakukan verifikasi terhadap anggota MPA yang sedang menjabat, dan juga melakukan penjaringan secara terbuka, membuka seluasnya kepada publik untuk ikut ambil bagian yang berminat menjadi pengurus MPA. Inilah yang membedakan. Kedua proses kita laksanakan. Alhamdulillah terkumpullah kurang lebih ada 84 orang yang hasil kita seleksi memenuhi syarat untuk kita tetapkan sebagai bakal calon. Jumlah itu terlalu besar karena kanun membatasi bahwa bakal calon maksimum 3 kali daripada anggota pengurus. Jadi kalau anggota pengurus 21, maka bakal calon itu maksimum hanya 63. Sedangkan yang memenuhi syarat secara administrasi hanya sampai 84 orang. Sehingga tidak memungkinkan semua beliau-beliau itu untuk kita bawa ke forum mubes. Disitulah perlu ada langkah selanjutnya melakukan uji kompetisi lewat wawancara. MPA juga tidak main-main mengenai hal itu, membentuk 5 orang guru besar untuk mewawancara, untuk mencoba menyaring secara detail terhadap orang-orang yang diperkirakan mampu untuk mengemban tugas sebagai pengurus MPA. Alhamdulillah 5 guru besar melaksanakan dengan baik, terpilihlah 54 orang bakal calon. 54 bakal calonlah yang kita bawa ke forum mubes dengan peserta mubes yang ditetapkan dengan SK Ketua MPA dan juga hasil konsultasi dengan Gubernur Aceh. Nah, pada saat itu dipercayalah kepada peserta mubes untuk menseleksi 21 orang bakal calon anggota pengurus. Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Siapa yang akan memilih bakal calon yang telah berhasil seleksi? Bahwa yang berhak memilih bakal calon adalah peserta mubes. Pertanyaan sekarang adalah siapa itu peserta mubes? Peserta mubes adalah pemangku kepentingan dan pengurus atau anggota MPA yang sedang berjalan. Nah, khusus kepada anggota MPA yang sudah berjalan sudah jelas siapa orang-orangnya yang ditetapkan sebagai peserta mubes. Tapi peserta mubes yang lainnya yang merupakan pemangku kepentingan itu ada 3 unsur. Pertama adalah para pejabat yang secara relevan beberapa tugas berhubungan dengan tugas-tugas pendidikan. Yang kedua adalah
organisasi-organisasi profesi, apakah Kadin, Majelis Ulama, Persatuan Guru dan sebagainya, itu ditetapkan sebagai peserta MUBES yang punya berhak untuk memilih. Yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang dipilih dan diseleksi yang diharapkan mampu mempunyai andil di dalam rangka mengembangkan pendidikan. Namun peserta MUBES itu tidak simsalabim ditetapkan begitu saja. Orang-orang ataupun komponen-komponen yang akan diundang menjadi peserta MUBES sebelum ditetapkan oleh Ketua MPA itu berkonsultasi dengan Gubernur. Hasil konsultasi itulah yang kemudian dijabarkan dalam satu SK yang ditetapkan peserta MUBES sebanyak 54 orang yang mempunyai hak. Mereka lah yang memberi suara kepada bakal calon anggota, dan inilah hasil MUBES terhadap 21 orang itu hasil kerja MUBES yang tadi sudah kami sampaikan, sudah kita laporkan kepada Gubernur. Semua sudah kita laksanakan dengan baik. Luar biasa MUBES berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme, dan Ketua MPA pun sudah melaporkan secara konkret kepada Gubernur mengenai 21 orang terpilih lewat mekanisme MUBES tersebut. Namun kami sangat menyadari bahwa Gubernur pada saat akhir ini sangat padat kegiatan beliau, sehingga 21 orang hasil MUBES tersebut belum sempat diteruskan ke DPRA. Karena salah satu persyaratan daripada di Kanun nomor 7 2024 itu bahwa hasil MUBES itu harus diteruskan oleh Gubernur Aceh kepada DPRA untuk dilakukan fit and proper test. Tugas MPA, tugas DPRA adalah memilih 5 orang bakal calon pimpinan. Nah, hasil seleksi, hasil verifikasi ataupun hasil fit and proper test oleh DPRA, 5 orang itu diserahkan ke Gubernur. Gubernurlah yang akan memilih 3 orang pimpinan, yaitu sebagai Ketua MPA, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2. Sedangkan yang lainnya otomatis menjadi anggota. Nah, sesudah proses itu berlangsung, barulah anggota MPA ini ditetapkan dalam satu SK dan dikukuhkan nanti oleh Wali Nanggro. Ini 2 proses tersebut masih belum berjalan sampai hari ini, sehingga kami sudah menyarankan kepada Gubernur Aceh supaya segera menunjukkan PJ MPA agar apa? Agar kepemimpinan MPA ini tidak boleh vakum pada hari ini kami mengakhiri tugas kami di MPA. Saya demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dapat dimaklumi dan kita harapkan nanti pengurus MPA yang akan datang bisa melanjutkan program-program yang sudah kami buat yang dianggap baik dan bisa menguntungkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Aceh. Namun kami menyadari bahwa tidak semua program kami sesuai dengan kita harapkan bersama. Kepada program-program yang kira-kira dianggap tidak sesuai dengan visi misi MPA ke depan, kami sangat mengharapkan agar dapat disempurnakan oleh pengurus yang lama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.